siur keberadaan dari Benjamin Netanyahu, teman-teman semuanya. Ada yang bilang masih hidup, dan banyak yang lebih banyak lagi yang yakin kalau dia sudah mau diar. Nah, teman-teman semuanya, beberapa hal yang sepertinya sangat mungkin bisa dicirikan seperti itu. Yang pertama, sejak kejadian Benjamin Netanyahu, akunnya yang biasanya sehari ngepost 3 postingan, sejak kejadian tersebut itu hilang. Dan di tanggal kejadian tersebut semestinya dia ada meeting. Bahkan meeting dengan menantunya, Jared Kushner, itu juga dibatalkan. Meetingnya pun dibatalkan. Berarti ada sesuatu yang terjadi, dan sesuatu itu yang besar. Apakah sesuatu itu terkait dengan dia? Dipastikan iya, karena sejak kejadian tersebut, dia menghilang. Nah, kemarin malam itu keluar video yang orang ngeliat, oh akhirnya dia keluar gitu. Tapi ternyata justru dengan video itu, kepercayaan masyarakat mengenai video itu justru hanya 15%. Karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan di sana. Yang banyak bisa dipastikan itu adalah video AI. Kenapa? Karena jarinya bisa-bisa tiba-tiba 65 lagi. 65 lagi, begitu. Dan giginya itu tiba-tiba ada dan hilang, ada dan hilang. Dagunya ini, batas dagunya tuh tembus-tembus ke kerah. Bahkan ketika video ini dites dengan AI detector, disebutkan bahwa yang asli hanya 15% dari video ini dan 85%-nya adalah AI. Dan pada saat itu, ya, nggak berapa lama di X, akun asli dari PM Israel membikinkan statement bahwa status dari Perdana Menteri unconfirmed. Berarti dia mau klarifikasi bahwa sesuatu terjadi dengan Perdana Menteri dan belum bisa dikonfirm. Begitu. Nah, setelah itu, tweetnya dihapus lagi. Ini ada apa gitu ya? Dan ada yang unik juga. Pada saat seorang stafnya Trump, seorang Treasury Secretary namanya Scott Ewan, sedang interview, ternyata tiba-tiba di-distract, harus ketemu presiden secara urgent, mendadak saat itu. Interview dijeda sebentar, dan ketika dia kembali, langsung dalam posisi gagap-gagap dan sepertinya menutupi sesuatu. Bahkan di situ dia dibilang bahwa dia harus mengirimkan anak remajanya ke medan perang. Oh, okay. Okay. No problem at all. See you shortly, Mr. Secretary. You can work that in. Mr. Secretary, I have to say, it's a first, I'm sure a last as well, that an interviewee's been pulled away to go to the Situation Room. How was the president? Was he stressed? No, the president is in great spirits. The Iranian mission is proceeding well ahead of schedule, and I have to tell you, Wolf, that I have a teenager who's considering military service, and I could give this team my highest compliment, from President Trump to the head of the Joint Chiefs to the Secretary of War. I would say that I would trust my child's life in their hands. Guys, kayaknya Netanyahu memang udah mati deh. Disclaimer ya, ini bukan sebuah klaim, ini pertanyaan. Karena lagi ramai di internet. Saya mau bahas kronologinya. 1 Maret 2026 Netanyahu terlihat memimpin rapat keamanan di Tel Aviv bersama Menteri Pertahanan, Kepala Staf IDF, dan Direktur Mossad. Terlihat tenang dan ya santai, semua serba normal, tapi nggak ada konferensi pers ya, nggak ada wartawan yang boleh nanya. Oke, masuk 2 Maret. Nah, di sini menariknya. 2 Maret Iran mulai meluncurkan gelombang ke-10 operasi Al-Wa'd Shadiq yang keempat. Nggak lama kemudian, Garda Revolusi Iran mereka membuat rilis bahwa mereka berhasil menyerang dan ngebom kantor Netanyahu di Al-Quds atau Yerusalem dengan rudal Khaybar Shekan. Dan mereka menyebut nasib Netanyahu ini unknown, nggak diketahui apakah mati atau masih hidup. Meskipun nggak lama Israel membantah. Nah, di hari yang sama muncul foto-foto Netanyahu lagi berada di lokasi serangan di Beit Shemesh. Ya gimmick kayaknya, Allah alam. Nah, kemudian tanggal 3 sampai 8 Maret dia muncul lagi di beberapa tempat ya, di Pangkalan Udara Palmachim, kemudian di Beersheva muncul lagi, kemudian juga ya di beberapa tempat, tapi lagi-lagi hanya gambar-gambar gitu kan. Dan polanya sama. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pertanyaan para wartawan secara langsung yang biasanya itu kan menjadi tradisi ketika turun ke lokasi-lokasi gitu ya. Dan terakhir itu tanggal 9 Maret juga lagi-lagi terlihat katanya sih dia lagi ada di Ashdod, di pelabuhan Ashdod di Israel. Dan itu penampilan publik terakhir dia yang konon terverifikasi oleh media Israel. Setelah itu sunyi. Sampai beberapa hari kemudian, sekitar kemarin lah tanggal 13 Maret, muncul sebuah video dengan latar belakang yang sangat polos. Gak pernah dia bicara dengan latar belakang polos dan benar-benar banyak kejanggalan. Ketika dia ngomong, giginya muncul hilang, kemudian tangannya, satu tangan ada 6 jari, dan ada beberapa banyak kejanggalan, sampai para netizen di berbagai belahan dunia itu
ramai memperbincangkan video-video ini dan mereka sepakat bahwa ini adalah video AI. Kenapa pemerintah Israel merilis video pidato Netanyahu dalam bentuk AI? Kayaknya emang dia benar-benar mati terbunuh koit oleh bom Iran atau bagaimana nih? Kita ikuti aja terus perkembangannya. 10 hari terakhir jangan lupa terus beriktikaf ya. Ada berita-berita yang juga sepertinya hadir dari Allah buat kita. Ini dia pernyataan postingan semua hampir mengkonfirmasi bahwa Netanyahu sudah di-eliminated. Nah, sekarang ini ada beberapa nama yang ternyata menjadi fakta. 6 pejabat tinggi Israel yang ikut pindah alam. Ya, mereka adalah Itamar Ben-Gvir yang kemarin katanya terancam masih hidup. Enggak, ternyata juga masuk dalam daftar. Itamar Ben-Gvir menterinya yang jahat banget itu. Kemudian David Barnea. Ini kepalanya banget, kepalanya Mossad banget. Ya, Mossad seluruh dunia, topnya ini dia. David Barnea juga kena, ya. Shlomi Binder, dia adalah ketua intelligence dari Israel. Kemudian ada Tomar Bar, kepala Air Force-nya juga kena. Dan David Zini, General Staff juga kena. Ini baru 5. Satunya lagi siapa? Coba dipikirkan diri. Karena menurut informasi, Netanyahu ini kemudian cepat-cepat dibawa ke negara Eropa. Nggak ada satu negara Eropa pun yang menerima kecuali Jerman. Karena ada beberapa postingan atau saksi yang mengatakan bahwa pesawat Wings of Zion miliknya itu ada di Jerman. Dan setelah dicoba dirawat, ternyata pindah alam di tanggal 11 kemarin. Kalau nggak salah. Mungkin ada konfirmasinya dalam beberapa waktu ke depan. Kalau mereka mau nge-reveal, ya entah itu benar atau salah, kita nggak tahu. Tapi sepertinya sudah kelihatan bahwa apa yang dikatakan guru-guru kita, ustaz kita, ulama Palestina, Syekh Yasin, juga para ustadz kita yang mengisi beberapa podcast mengatakan bahwa Israel akan hancur di 2027. Sepertinya mungkin kejadian lebih awal kali ya. Mudah-mudahan benar terjadi seperti itu. Tapi ya walau alam bisawab, karena semua hanya di tangan Allah. Dan apa yang kita lihat seperti penggambaran dari hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa waktu fitnah Dajjal datang, yang mengatakan jika aku bangkitkan ayahmu dari kematian, apakah kau akan percaya sama aku? Gitu. Ini ungkapannya seperti, kalau memang dia udah wafat, seolah-olah teknologi itu mengatakan dia masih hidup dengan jari 6. Masih percaya juga. Kalau sama gitu aja percaya, apalagi kalau Dajjal turun, gampang banget kalian kena. Oke guys, by the way, saya saat ini sedang bersama tim INH, kita sedang menuju Aceh untuk melanjutkan proses distribusi bantuan yang sudah kalian titipkan untuk mereka. Dan bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir kita ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk mereka. Saudara kita di Aceh dan Sumatera, bahwa kami tahu kondisi kalian belum pulih dan kami akan bersama kalian untuk berusaha meringankan beban kalian semua karena kalian adalah saudara kami yang tercinta.